Om Swastiastu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat dua bentuk mutlak dengan cara definisi. Nah, ini dia contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat dua bentuk mutlak. Nah, caranya menyelesaikan itu hampir sama dengan menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang memuat dua bentuk mutlak dengan cara definisi. Jadi, kita definisikan terlebih dahulu bentuk mutlak yang pertama, X tambah 2. Definisinya adalah X tambah 2 untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 2. Dan negatif X dikurang 2 untuk X yang kurang dari negatif 2. Nah, kalau ada yang masih bingung, di mana sih dapat definisi yang seperti ini? Kalian bisa lihat video sebelumnya tentang menuliskan definisi nilai mutlak. Nah, saya lanjut. Definisi dari nilai mutlak 2x dikurang 3. Itu sama dengan 2x dikurang 3 untuk x yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Dan negatif 2x tambah 3 untuk x yang kurang dari 3/2. Nah, dari dua batasan ini, negatif 2 dan 3/2 ini kita gambar di garis bilangan terlebih dahulu. Jelas kalau negatif 2 di sebelah kiri dan 3/2 di sebelah kanan. Nah, ini akan ada 3 daerah. Daerah di sebelah kanan 3/2, daerah di antara negatif 2 dan 3/2, dan daerah yang di sebelah kiri dari negatif 2. Nah, selanjutnya kita fokus pada definisi yang ini. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 2, berarti dari negatif 2 ke kanan, karena lebih dari. Ya, itu melampaui dua daerah. Jadi kedua daerah ini menggunakan fungsi X tambah 2. Dan untuk X yang kurang dari negatif 2, berarti dari negatif 2 ke kiri, itu menggunakan fungsi negatif X dikurang 2. Sehingga definisi dari nilai mutlak X tambah 2, ini dapat kita jabarkan menjadi X tambah 2 untuk X yang lebih dari atau sama dengan 3/2, ya, untuk daerah yang pertama. Kemudian daerah yang kedua antara negatif 2 dan 3/2. Itu menggunakan fungsi X tambah 2. Dan untuk yang di sebelah kiri dari negatif 2, itu bisa ditulis X yang kurang dari negatif 2, itu menggunakan fungsi negatif X dikurang 2. Nah, selanjutnya, untuk definisi yang ini, kita gambarkan juga di garis bilangan, tetap menggunakan batasan negatif 2 dan 3/2. Nah, selanjutnya fokus pada definisi yang ini. Untuk X yang lebih dari 3/2, berarti dari 3/2 ke kanan. Itu menggunakan fungsi 2X kurang 3. Selanjutnya, untuk X yang kurang dari 3/2, dari 3/2 ke kiri, menggunakan fungsi negatif 2X tambah 3. Berarti di sini juga negatif 2X tambah 3. Nah, selanjutnya, bentuk mutlak dari 2X dikurang 3 dapat kita jabarkan menjadi dari daerah yang pertama yang berada di sebelah kanan dari 3/2, fungsi yang digunakan 2X dikurang 3 untuk X yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Selanjutnya, daerah antara negatif 2 dan 3/2, itu menggunakan fungsi. Selanjutnya, untuk daerah yang di sebelah kiri dari negatif 2, menggunakan fungsi. Nah, seperti itu. Ya, dari definisi ini dan definisi ini, baru kita lanjut untuk menentukan nilai X-nya.
Untuk daerah yang pertama, yaitu daerah X yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Ya, berarti bentuk mutlak ini kita ganti dengan X tambah 2. Kemudian ditambah dengan bentuk mutlak yang ini. Itu kita ganti dengan 2X dikurang 3 lebih dari 10. Mari kita hitung. Ingat, untuk menghitung yang ada variabelnya, berarti yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Berarti X ditambah 2X, 3X. Selanjutnya, 2 dikurang 3, negatif 1, lebih dari 10. Berarti 3X sama lebih dari 10 ditambah 1, 11. Berarti X lebih dari 11/3. Nah, apakah benar X yang lebih dari 11/3 ini berada pada daerah yang lebih dari 3/2? Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, untuk X yang lebih dari 11/3, berarti dari 11/3 ke kanan. Selanjutnya, daerah yang membatasinya adalah X yang lebih dari 3/2, berarti dari 3/2 ke kanan. Ya, di mana irisannya? Atau di mana daerah yang memuat 2 arsiran? Ya, dari daerah ini. Ya, dari daerah ini ke kanan itu memuat 2 arsiran. Jadi, jawaban yang pertama yaitu X lebih dari 11/3. Nah, selanjutnya kita selesaikan di daerah yang kedua, yaitu daerah yang berada di antara negatif 2 dan 3/2. Jadi bentuk mutlak X tambah 2 kita ganti dengan X ditambah 2, kemudian ditambah dengan bentuk mutlak 2X kurang 3 kita ganti dengan negatif 2X ditambah 3 lebih dari 10. Nah, kemudian kita hitung X ditambah negatif 2X, negatif X 2 ditambah 3, positif 5, lebih dari 10. Berarti negatif F lebih dari 10 kurang 5, 5. Berarti X kurang dari negatif 5. Nah, kita gambar di garis bilangan. Kita memiliki X yang kurang dari negatif 5, berarti dari negatif 5 ke kiri. Nah, selanjutnya batasan atau daerah penyelesaian itu hanya berada di antara negatif 2 dan 3/2. Adakah daerah yang memuat 2 arsiran? Ya, tidak ada ya. Jadi jawabannya itu dari negatif 5 ke kiri, tapi daerahnya itu ada di antara sini. Daerah penyelesaiannya hanya yang dipakai yang di sini saja. Berarti kan tidak ada jawaban. Berarti yang di daerah kedua ini tidak kita gunakan. Selanjutnya daerah yang ketiga, yaitu daerah yang berada atau dibatasi oleh X kurang dari negatif 2. Untuk nilai mutlak X tambah 2 itu diganti dengan negatif X dikurang 2. Kemudian ditambah dengan nilai mutlak 2X kurang 3 diganti dengan negatif 2X tambah 3 lebih dari 10. Kemudian negatif X ditambah negatif 2X, negatif 3X. Negatif 2 ditambah positif 3, positif 1 lebih dari 10. Selanjutnya, negatif 3X lebih dari 10 dikurang 1, 9. Berarti X kurang dari 9 dibagi negatif 3, negatif 3. Nah, sekarang kita gambar di garis bilangan dulu. Kita dapatkan bahwa X kurang dari negatif 3, berarti dari negatif 3 ke kiri. Nah, batasan daerahnya itu atau daerah penyelesaiannya berada di X yang kurang dari negatif 2, berarti dari negatif 2 ke kiri. Manakah daerah yang memuat 2 kali arsiran? Ya, dari negatif 3 ke kiri. Atau dapat kita tuliskan X yang kurang dari negatif 3. Nah, dari kedua penyelesaian ini, kita harus jadikan satu atau gabungkan ya. Jadi dapat kita tuliskan bahwa penyelesaian dari soal ini itu adalah X di mana X lebih dari 11/3
atau X yang kurang dari negatif 3. Contoh lainnya. Nilai mutlak 2X dikurang 1 ditambah dengan nilai mutlak X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jadi kalau ada bentuk soal yang seperti ini, kita harus menggunakan definisi untuk menyelesaikannya. Ya, kita mulai dari mendefinisikan nilai mutlak 2X dikurang 1. Itu sama dengan 2X dikurang 1 untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1/2. Dan bernilai negatif 2X tambah 1 untuk X yang kurang dari 1/2. Selanjutnya, kita definisikan juga nilai mutlak X tambah 3. Sama dengan X tambah 3 untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 3. Dan negatif X dikurang 3 untuk X yang kurang dari negatif 3. Nah, selanjutnya kita gambar dulu di garis bilangan dengan batas 1/2 dan negatif 3. Nah, kita fokus pada definisi yang pertama. Untuk X yang lebih dari 1/2, berarti dari 1/2 ke kanan, itu menggunakan fungsi 2X dikurang 1. Dan untuk X yang kurang dari 1/2, berarti dari 1/2 ke kiri, yang melampaui dua daerah. Daerah yang di tengah dan daerah yang di sebelah kiri dari negatif 3. Itu menggunakan fungsi negatif 2X tambah 1. Ini juga negatif 2X tambah 1. Sehingga definisi dari nilai mutlak ini dapat kita jabarkan menjadi untuk daerah yang pertama, yaitu daerah yang berada di sebelah kanan dari 1/2. X yang lebih dari atau sama dengan 1/2. Itu fungsi yang digunakan adalah 2X kurang 1. Kemudian daerah yang kedua itu antara negatif 3 dan 1/2. Itu menggunakan fungsi negatif 2X tambah 1. Kemudian daerah yang ketiga, daerah di kiri negatif 3 atau bisa ditulis X kurang dari negatif 3. Itu menggunakan fungsi negatif 2X tambah 1. Nah, selanjutnya definisi untuk nilai mutlak X tambah 3. Sama, kita gambarkan di garis bilangan dulu. Negatif 3 di kiri, 1/2 di kanan. Kita fokus pada fungsi yang pertama, atau definisi yang pertama. X yang lebih dari atau sama dengan negatif 3, berarti dari negatif 3 ke kanan, yang melampaui dua daerah. Daerah yang di kanan dari 1/2, daerah di antara negatif 3 dan 1/2. Itu menggunakan fungsi X tambah 3. Kemudian, untuk X yang kurang dari 1/3, berarti dari 1/3 ke kiri, menggunakan fungsi negatif X dikurang 3. Jadi, definisi dari nilai mutlak X tambah 3 ini dapat kita jabarkan menjadi untuk daerah yang pertama, yaitu daerah yang berada di sebelah kanan 1/2. Yang lebih dari 1/2 itu menggunakan fungsi X tambah 3. Kemudian daerah yang di tengah itu menggunakan fungsi X tambah 3. Kemudian daerah yang di sebelah kiri dari negatif 3 itu menggunakan fungsi negatif X dikurang 3. Kita mulai dari daerah yang pertama, yaitu daerah X yang lebih dari atau sama dengan 1/2. Untuk daerah ini, nilai mutlak 2X dikurang 1 itu kita ganti dengan 2X dikurang 1. Kemudian ditambah dengan nilai mutlak X tambah 3, itu kita ganti dengan X tambah 3. Kurang dari atau sama dengan 10. 2X ditambah X, 3X, negatif 1 ditambah 3, positif 2, kurang dari atau sama dengan 10. Berarti 3X kurang dari atau sama dengan 10 dikurang 2, 8. Berarti X kurang dari atau sama dengan 8/3. Nah, kita gambarkan di garis bilangan. Kita memiliki X yang kurang dari 8/3, berarti dari 8/3 ke kiri. Sedangkan batasan daerahnya itu yang lebih dari atau sama dengan 1/2, berarti dari 1/2 ke kanan. Mana daerah yang memuat 2 kali arsiran? Ya, di antara 1/2 dan 8/3. Jadi dapat kita tuliskan
antara 1/2 dan 8/3. Nah, kita lanjut ke daerah yang kedua. Untuk nilai mutlak 2x kurang 1 itu kita ganti dengan negatif 2x tambah 1. Kemudian ditambah dengan nilai mutlak x tambah 3 kita ganti dengan x tambah 3. Kurang dari atau sama dengan 10. Negatif 2x ditambah x, negatif x. 1 ditambah 3 berarti negatif x kurang dari atau sama dengan 10 dikurang 4 berarti x lebih dari atau sama dengan negatif 6. Ya, selanjutnya kita gambarkan di garis bilangan. Kita dapatkan bahwa penyelesaian itu x yang lebih dari negatif 6. Berarti dari negatif 6 ke kanan. Selanjutnya, batasan daerahnya itu ada di antara negatif 3 sampai 1/2. Ya, mana daerah yang memuat 2 arsidan? Ya, antara negatif 3 sampai 1/2. Atau dapat kita tuliskan antara negatif 3 hingga 1/2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke daerah yang ketiga. Nilai mutlak 2x kurang 1 itu kita ganti dengan negatif 2x tambah 1 ditambah dengan nilai mutlak x tambah 3 itu kita ganti dengan negatif x dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, selanjutnya negatif 2x ditambah negatif x, negatif 3x. 1 ditambah negatif 3, negatif 2 kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya negatif 3x kurang dari atau sama dengan 10 ditambah 2, 12. Berarti x lebih dari atau sama dengan 12 dibagi negatif 3, negatif 4. Nah, selanjutnya kita gambarkan di garis bilangan. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dapatkan bahwa x lebih dari atau sama dengan negatif 4. Berarti dari negatif 4 ke kanan. Selanjutnya, batasan daerahnya itu berada di kurang dari negatif 3, berarti dari negatif 3 ke kiri. Jadi, mana daerah penyelesaiannya? Ya, berada di antara negatif 4 dan negatif 3, atau dapat kita tuliskan x yang berada di antara negatif 4 dan negatif 3. Nah, selanjutnya, ketiga hasil penyelesaian ini kita gabungkan. Dari daerah penyelesaian yang pertama, antara 1/2 dan 8/3. Kemudian daerah penyelesaian yang kedua, antara negatif 3 dan 1/2. Kemudian daerah penyelesaian yang ketiga, antara negatif 4 hingga negatif 3. Ya, jadi gabungan dari ketiganya itu ada di antara negatif 4 hingga 8/3. Atau dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x yang lebih dari atau sama dengan negatif 4 dan x kurang dari atau sama dengan 8/3. Nah, sampai sana sudah paham kan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa sering-sering berlatih soal-soal yang seperti ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Om Santi 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 Om.